Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Biro Organisasi Seda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dadang Sumantri ATD MT. Yang kami hormati Bapak Yuda Kartika, Sarjana Ekonomi, narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kami hormati Bapak Hilman Syahrizal, SSTP MSI, beliau narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu Subkoordinasi pada Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Seda Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi SKJ baik dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, hidayah, serta perkenannya, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa hadir bersama dalam rangka menghadiri sosialisasi pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Hari ini Senin tanggal 10 Maret tahun 2025 akan kita ikuti bersama acara pembukaan sosialisasi standar kompetensi jabatan dan pergub kelas jabatan. Mengawali seluruh rangkaian acara pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut akan disampaikan laporan penyelenggaraan oleh PLH Koordinator Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Seda Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Ibu Ani Nurhayati, SHMM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Biro Organisasi Seda Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat narasumber Kementerian Pan-RB, yang terhormat narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan yang kami hormati peserta sosialisasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat hadir di Gedung Merah Putih, ruang rapat BPKAD, untuk mengikuti sosialisasi kompetensi jabatan dan peraturan gubernur tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan sehat dan walafiat. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, kami selaku penyelenggara mohon izin untuk melaporkan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi standar kompetensi jabatan dan peraturan gubernur tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ 01 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah. Adapun tujuan sosialisasi standar kompetensi jabatan dan peraturan gubernur tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain: 1. Mensosialisasikan standar kompetensi jabatan dan peraturan gubernur tentang kelas jabatan di lingkungan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah. Kedua, sebagai persiapan tidak lanjut implementasi standar kompetensi jabatan dan peraturan gubernur tentang kelas jabatan. Peserta rakor sejumlah kurang lebih 100 orang terdiri dari pejabat pengelola kepegawaian dan organisasi pada perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang hadir baik secara luring dan peserta dari kabupaten kota yang hadir secara daring. Materi rakor meliputi materi umum tentang standar kompetensi jabatan bagi jabatan manajerial, fungsional, dan pelaksana. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ 01 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana, dan implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang kelas jabatan aparatur sipil negara pemerintah daerah.
Biaya yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggara, sosialisasi diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. Hasil yang diharapkan dari rakor pelaksanaan sosialisasi standar kompetensi jabatan dan peraturan gubernur tentang kelas jabatan adalah persamaan persepsi di antara para pejabat pengelola kepegawaian dan organisasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten kota dalam pemahaman tentang substansi dan implementasi tentang standar kompetensi jabatan bagi jabatan manajerial, fungsional, dan pelaksana, pemahaman tentang substansi dan implementasi peraturan gubernur Jawa Tengah nomor 3 tahun 2025 tentang kelas jabatan aparatur sipil negara pemerintah daerah. Narasumber berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Daerah Birokrasi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan apabila dalam penyampaian laporan maupun pelaksanaan sosialisasi ini terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi acara penyelenggaraan sosialisasi standar kompetensi jabatan dan peraturan gubernur tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus berkenan membuka acara sosialisasi. Yang terhormat Bapak Dadang Sumantri ATD MT. Hening banget ya, puasa kayaknya. Ini kenapa ya kursi di depan kok masih banyak yang kosong? Kita milih dari belakang. Oh, banyak yang belum hadir. Padahal yang kursi paling depan itu yang terdaftar di pintu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber dari Kementerian PAN dan RB, Pak Yuda Kartika. Matur nuwun Mas, di sela-sela kesibukan sudah berkenan hadir melalui media menyampaikan atau sosialisasi standar kompetisi jabatan yang nanti akan dilanjut dengan peraturan gubernur tentang kelas jabatan. Pak Hilman, terima kasih dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah peserta sosialisasi standar kompetensi jabatan. Yang sekretaris angkat tangan. Yang sekretaris. Cuma satu. Ini masalahnya kebijakan ya. Saya berharap yang hadir hari ini betul-betul ini menyampaikan kepada pimpinannya secara clear. Kenapa? Karena kita juga on proses sedang melakukan penataan OPD sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur pada hari Senin yang lalu terkait dengan pengarahan kepada para pimpinan.
Jadi ini on proses, sehingga ini akan sangat berkait. Sehingga pahami dengan baik apa yang disampaikan nanti dari narasumber, dari Pak Syuda Kartika dari Kemenpan dan juga dari BKD. Dan yang kami hormati juga para peserta sosialisasi, baik dari lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang kali ini hadir secara luring dan kawan-kawan dari kabupaten kota yang mengikuti secara daring melalui ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ali Robi atas rahmat, hidayah, dan nikmat kesehatan. Kita bisa bersilaturahim melaksanakan kewajiban kedinasan pada pagi hari ini, sekaligus bersosialisasi antar OPD pada kegiatan sosialisasi standar kompetensi jabatan dan peraturan gubernur tentang kelas jabatan. Selamat datang di Gedung Merah Putih di lantai 10, di gedung yang relatif baru dan paling baru mungkin ya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, dinamika perkembangan tentang organisasi juga diikuti dengan perkembangan regulasi yang baru tentang standar kompetensi jabatan. Ini sebenarnya sudah diatur sejak tahun 2017 dan sudah ada kompetensi jabatan lanjutan dengan Kemenpannya tahun 2019. Yang terbaru adalah keputusan Menpan nomor 2025. Nah, yang 2017 itu terkait dengan standar kompetensi jabatan tinggi ya, Bu ya. Dan yang terbaru adalah terkait dengan untuk standar kompetensi jabatan pelaksana. Nah, ini yang cukup banyak yang mungkin harus Bapak Ibu ketahui atau kita pahami. Nah, dengan penetapan SKJ, kita singkatnya SKJ, baik untuk jabatan tinggi maupun jabatan pelaksana, serta dengan ditetapkannya kelas jabatan. Jadi sudah sangat lengkap aturan kepegawaian kita. Yang belum mungkin sumber daya keuangannya. Karena nanti di kelas jabatan ya. Tapi kita harus sabar. Kondisinya sekarang sedang berusaha untuk memperbaiki kapasitas fiskal kita. Bapak Ibu, harapannya dengan penetapan tindak lanjut dari Kemenpan RB yang ditindaklanjuti dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah di tahun 2025, ini harapannya seluruh sumber daya kita bisa bertransformasi, khususnya di bidang kepegawaian, sehingga transportasi birokrasi kita ini betul-betul bisa lincah atau agil di lingkungan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis nasional. Maka diperlukan standar kompetensi yang jelas dan terukur. Nah, ini sekarang sudah mulai terukur, kita juga sedang proses nantinya menuju betul-betul ke sistem merit, sehingga diperlukan penilaian dengan indikator kinerja individu yang sekarang masih berbasis absen dan SKP 3 bulanan. Pada saatnya nanti supaya fair, seluruh individu akan menilai dirinya sendiri sesuai dengan standar-standar yang ada. Jadi mungkin tiap bulan, kalau sekarang saya yakin karena SKP itu pada umumnya pimpinan-pimpinan Bapak Ibu ini ada orang-orang baik. Sehingga nilainya hampir seluruhnya baik di SKP. Kecuali kalau di absen, itu karena Bapak Ibu sekalian. Kalau di SKP rata-rata baik kalau tidak kebangetan. Sehingga tidak ada pengurangan-pengurangan setiap kali mendapatkan penghargaan, tunjangan kinerja, atau kecuali Bapak berkurang karena absen. Bapak Ibu, dengan sosialisasi ini kita berharap bahwa nanti setelah dari sini harapannya seluruh OPD melakukan hal yang sama, menyampaikan informasi ini kepada seluruh
pejabatnya dan kepada seluruh stafnya, supaya mereka paham betul bahwa kita sedang menuju kepada hal-hal atau tanggung jawab yang terukur, yang mungkin sekarang ini masih belum secara sempurna kita lakukan. Maka momen ini saya harap sebagai langkah awal untuk membangun birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Ikuti kegiatan ini dengan baik dan seksama, karena kalau terjadi sesuatu, ini sudah absen semua ya, saya sering dikomplain oleh pimpinan OPD, ini kok nggak sampai, kita kok nggak dikasih tahu. Maka absen ini salah satu bentuk pertanggungjawaban. Saya sekarang kalau ada pimpinan yang tanya terkait nanti dengan sistem kompetensi jabatan ataupun kelas jabatan, saya akan copy daftar absennya, saya kirimkan saja ke pimpinan OPD. Karena kalau itu saya harus menjelaskan lagi. Lebih baik tanya stafnya yang sudah hadir di sini. Jadi sekarang juga kawan-kawan kalau hadir dalam satu acara, tolong betul-betul dicatat dengan baik, sehingga bisa diinformasikan kepada pimpinan secara gamblang. Maka pimpinan bisa mengambil kebijakan dengan baik. Ya, untuk apa dan bagaimana terhadap suatu kegiatan, khususnya hari ini terkait dengan kompetisi jabatan dan peta jabatan serta kelas jabatan. Bapak Ibu, saya kira itu hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa yang masih berpuasa. Dan mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan berkah dan imbalan pahala di bulan Ramadan ini. Dan karena tadi Ibu Koordinator, PLH Koordinator ini, PLT Koordinator bayangan, kalau PLT lumayan Bu, kalau PLT ada kompensasi, ini masih PLH, PLH. Nanti PLT-nya mudah-mudahan cepat juga ditandatangani yang baru. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi standar kompetensi jabatan dan peraturan gubernur tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta di kabupaten kota secara resmi saya buka dan dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan atas usaha seluruh kita. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya tidak bisa mendampingi sampai dengan selesai. Hari ini undangannya pirang-pirang. Ada yang dari inspektorat ada. Ini ada undangan tentang MCP dari KPK berturut-turut ini. Saya juga karena nyambi ditugasi di Kominfo. Saya nggak tahu kenapa Kominfo ada di beberapa hari gitu ya. Sampai 3 hari dan hari terakhir. Kalau biro organisasi nanti di biro terakhir hari Jumat. Dan hari ini juga kita sedang menyiapkan dengan Diknis mana Diknis? Distik. Ada yang tahu? Oke, Disdik juga sedang menyiapkan SPMB yang kemarin uji coba ada beberapa gangguan. Mudah-mudahan seluruh pelajaran kita akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan dengan penyampaian materi, kita akan lihat sejenak guna persiapan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan telah kita ikuti bersama dan acara akan dilanjutkan dengan penyampaian materi
Materi yang pertama akan disampaikan dari Kementerian PAN-RB yang pada pelaksanaan penyampaian materi akan didampingi oleh Ibu Dwi Yuni Purbaningrum selaku analis kebijakan ahli muda pada bagian kelembagaan Biro Organisasi. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PLH Pak PLT ini Bu Ani. PLT Koordinator Kelembagaan, narasumber dari Menpan, Mas Yuda Kartika yang sudah menyempatkan waktunya, Mas Hilman juga yang sudah ikut hadir. Di sesi pagi ini kita gabung bersama-sama antara OPD dan Kapkota untuk menyimak materi terkait standar kompetensi jabatan yang akan disampaikan oleh Pak Yuda Kartika dari Kemenpan RB. Nanti setelah selesai acara masih kami sambung untuk OPD yang Kapkota mungkin sudah selesai. Bapak Ibu mohon bisa yang hadir secara daring dari Kapkota bisa mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh teman-teman. Nanti sebagai bahan kami verifikasi untuk e-sertifikat yang akan diterbitkan oleh BPSDMD. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung waktu dan tempat kami haturkan kepada Bapak Yuda Kartika untuk menyampaikan materinya terkait standar kompetensi jabatan pagi ini. Monggo, Pak Yuda. Oke, matur nuwun Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang beribadah puasa lancar semua, berkah semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan di Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Ibu dari OPD yang hadir, termasuk eh, sahabat kami Pak Hilman juga sudah ada di situ ya. Menindaklanjuti apa yang diarahkan oleh Pak Karun tadi, ada beberapa hal yang mungkin nanti dapat kita akan diskusikan lebih lanjut. Namun untuk memperhangat diskusi ada beberapa yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Barangkali bagi Bapak Ibu di kabupaten atau kota di Jawa Tengah ini adalah bentuk pengulangan dari penyampaian, namun ada beberapa mungkin nanti akan coba saya highlight agar dalam rangka mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam memahami terkait dengan penyusunan standar kompetensi jabatan. Sebelum masuk ke area yang lebih teknis, kami ingin menegaskan dari sisi apa yang perlu disusun oleh Bapak Ibu sekalian. Gitu. Yang pertama, Bapak Ibu tidak perlu menyusun yang di jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana. Jadi kewajiban dari rekan-rekan di daerah itu hanya terbatas pada standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi, standar kompetensi jabatan administrator dan pengawas saja gitu. Jadi 3 jenis itu, jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas. Sementara untuk jabatan pimpinan tinggi juga sudah ada referensinya di Kemenpan 409 nomor 409 tahun 2019. Nah, Kemenpan itu dalam rangka sebagai referensi bagi Bapak Ibu di daerah waktu itu yang memang kebetulan sangat banyak yang akan melakukan seleksi terbuka di periode 2019. Sehingga kami menetapkan secara sepihak dalam rangka membantu untuk syarat-syarat administratif eh, pada seleksi terbuka di jabatan pimpinan tinggi di daerah. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian tidak perlu menyusun untuk yang jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana. Jabatan fungsional itu adalah kewajiban dari eh, instansi pembina masing-masing ya. Jabatan fungsional adalah kewajiban dari instansi pembina. Sementara jabatan pelaksana adalah kewajiban dari instansi teknis. Meskipun kedua standar kompetensi tersebut dari jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana itu ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Jadi penyusunnya adalah instansi teknis maupun instansi pembina, kemudian kami yang akan menetapkan. Termasuk tadi yang standar kompetensi jabatan pelaksana sudah terbit ya untuk secara keseluruhan. Dari seluruh nomenklatur sudah ada di Kemenpan SKJ 1 nomor
SKJ 1 tahun 2025. Seperti itu kira-kira. Nanti akan kita coba diskusikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat dari standar kompetensi jabatan fungsional, sudah ada juga di JDIH Menpan. Jadi di JDIH Menpan tinggal di searching saja standar kompetensi seperti itu, biasanya sudah muncul semua penetapan atau basicing dari keputusan menteri. Seperti itu kira-kira. Nah, ini Bapak sekalian kami sudah kira-kira menetapkan cukup banyak, dan sekarang ini kebetulan tinggal saya sendiri sebagai anggota dan dari ketua tim untuk standar kompetensi penguji kompetensi secara nasional seperti itu. Jadi kita akan coba maksimalkan sembari menunggu dari implementasi SOTK baru di Kementerian Pan-RB. Barangkali nanti apabila kami masih di sini nanti akan coba kita maksimalkan, dan Bapak Ibu apabila nanti saya ditempatkan di tempat yang lain, nanti tetap kita bisa berjumpa ya di bidang-bidang yang lain. Nah, ini standar kompetensi ini akan terus berkembang Bapak Ibu sampai dengan nanti kita akan coba mengubah atau revisi Permen 38 2017. Itu sudah kami siapkan revisinya, sudah selesai juga per 15 Februari 15 September 2023. Tapi undang-undang keburu diubah ya jadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Kemudian PP Manajemen ASN, nah itu kami akan tunggu. Hanya saja itu belum, sampai dengan hari ini masih belum ada hilalnya sampai mana. Itu akan menunggu dari penetapan PP terlebih dahulu, baru revisi Permen 38 itu akan terbit. Nah, revisi Permen 38 itu sangat ditunggu oleh banyak orang karena akan mempermudah, mempercepat, mempermurah proses untuk menyusun standar kompetensi jabatan dan akan fokus pada bagaimana implementasinya, yakni uji kompetensi. Kira-kira demikian. Dan akan banyak ada perubahan ya di kamus-kamus manajerial maupun sosial kultural. Kalau kamus kompetensi teknis masih bisa kita maksimalkan, tapi kompetensi manajerial sosial kultural kebanyakan nanti akan berubah. Nah, ini pun juga ada kabar Bapak Ibu di tahun 2025 ini ada wacana untuk merevisi bahkan merevisi UU ya dari DPR seperti itu. Undang-undang ASN ini rencananya akan dilakukan revisi juga. Seperti itu, kita akan lihat saja perkembangannya seperti apa. Kita siap dengan teknis-teknisnya, dan apabila pun ada banyak perubahan nanti coba kita akan eh, memakai sudut pandang yang lebih smooth ya, seperti itu. Nah, ini regelingnya nanti akan coba banyak berubah, undang-undang ya, undang-undang sudah berubah dari undang-undang yang baru dan seterusnya. Namun untuk kegunaan dari standar kompetensi jabatan nanti akan coba kami highlight pada bagaimana peruntukan untuk uji kompetensi, serta menyiapkan untuk eh, mapping talent ya, memetakan talenta dari konteks manajemen talenta di masing-masing instansi. Itu kan butuh perbandingan antara hasil uji dan standarnya dan sebagainya. Oke, ini Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan. Jadi ada 3 jenis kompetensi yang masih ada dalam undang-undang maupun di undang-undang, tidak undang-undang yang baru tidak disebutkan, tapi di PP disebutkan ya tipologi dari kompetensi ASN itu ada manajerial, sosial kultural, dan teknis. Manajerial sosial kultural itu bagian dari soft skill, sementara teknis itu hard skill. Gampangannya seperti itu. Nah, untuk manajerial itu masih ada 8 kompetensi, sosial kultural ada 1. Manajerial ada integritas, kerjasama, pengembangan diri dan orang lain, dan seterusnya sampai dengan komunikasi. Kemudian sosial kultural ada 1, yakni perekat bangsa. Nah, kompetensi-kompetensi manajerial dan sosial kultural ini terhimpun dalam namanya kamus kompetensi manajerial dan kamus kompetensi sosial kultural. Ini dalam lampiran Permenpan 38 2017. Nah, kemudian kita akan coba mendefinisikan ya Bapak Ibu sekalian agar sama nih antara kamus kompetensi dengan standar kompetensi jabatan. Kamus kompetensi adalah sekumpulan daftar unit kompetensi yang sudah terpetakan ke dalam level-level tertentu.
Itu kamus kompetensi. Bentuknya ini adalah jenis kamus kompetensi manajerial dan kamus kompetensi sosial kultural serta kamus kompetensi teknis. Nah, kalau manajerial dan sosial kultural ini kamusnya sudah ada dalam lampiran Permenpan 38 2017 dan berlaku secara nasional sama gitu. Sementara itu, kamus kompetensi teknis disusun oleh instansi pemerintah pusat sesuai dengan pembidangan kewenangannya ya atau bidang ilmu. Sebagai contoh, Kementerian Pertanian menetapkan kamus kompetensi teknis bidang pertanian, Kementerian Kehutanan ya menetapkan di bidang kehutanan dan seterusnya. Kesehatan di bidang kesehatan dan sebagainya. Seperti itu. Itu adalah kamus kompetensi teknis. Dan kamus kompetensi teknis itu dapat dirujuk oleh Bapak Ibu sekalian dalam konteks untuk menyusun dokumen standar kompetensi jabatan. Nah, proses perujukannya seperti apa? Boleh mengcopy paste, boleh memodifikasi, boleh mengubah sama sekali. Gitu. Jadi ada banyak kamus yang eh sudah ada. Tadi saya sampaikan di slide itu ada berapa ya? Cukup cukup banyak lagi. Nah, kamus kompetensi eh, teknis ada 43 ya yang sudah kami coba approve. 43 kamus. Itu di Google cukup banyak, namun yang biasanya menjadi referensi bagi Bapak Ibu adalah ketika Bapak Ibu menyusun di sekretariatan. Sekretariat itu misalnya SDM, kemudian organisasi seperti apa. Ya, jarang ada referensinya. Seperti halnya yang dibuat oleh BKN itu tidak bisa langsung diaplikasikan gitu ya. Karena yang dibuat oleh BKN adalah kamus kompetensi teknis di bidang kepegawaian. Di sana ada pembuatan pertek gitu kan. Kan Bapak Ibu juga tidak membuat pertek dan sebagainya. Jadi kami sudah coba susunkan itu sebagai dummy. Nanti Bapak Ibu boleh untuk memodifikasi, boleh untuk mengubah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masingnya. Nah, ini contoh bentuk atau formatting dari kamus kompetensi. Ini disebut sebagai nama unit kompetensi, Bapak Ibu. Ya, nama unitnya. Jadi sekumpulan unitnya ada banyak sekali ya dari masing-masing bidang kompetensi teknis tersebut. Kemudian didefinisikan sebagai pembentuk dari ruang lingkup masing-masing unitnya dan di breakdown atau diturunkan ke dalam leveling mulai dari level 1 sampai dengan level 5. Nah, masing-masing level dideskripsikan, kemudian dibuat indikator-indikatornya. Nah, ini adalah bentuk dari kamus kompetensi formattingnya demikian. Sehingga nanti Bapak Ibu tinggal merujuk dari kamus kompetensi teknis ini untuk menyusun dokumen standar kompetensi jabatan, utamanya pada bagian kompetensi teknis. Inilah bentuk format dari dokumen standar kompetensi jabatan. Tinggal sifatnya adalah dokumentatif. Karena menu utamanya adalah pada kompetensi teknis. Oke. Ini bagian identitas jabatan, kemudian bagian kompetensi jabatan dan persyaratan jabatan. Ke depan format kami akan sesuaikan agar lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat ya. Namun ini masih menggunakan format yang lama, kita akan masih memaksimalkan itu, yakni pada formatting di dokumen standar kompetensi jabatan, termasuk pada persyaratan-persyaratan jabatan yang kemudian nanti akan coba kita ambil dari berbagai macam referensi yang sudah ada. Nah, ini contoh Bapak Ibu, kita coba sisir satu-satu. Ada nama jabatan di sini, sekretaris daerah tinggal digunakan ya di sini kota mana, kabupaten mana dan sebagainya. Atau provinsi. Nah, ini jabatan pimpinan tinggi. Langsung di sini kalau misalnya eselon 2 berarti jabatan pimpinan tinggi Pratama. Kemudian kalau di sini eselon 1 sekda provinsi berarti jabatan tinggi Madya misalnya seperti itu. Urusan pemerintahnya adalah kesekretariatan. Keluar jabatan silakan dikosongkan untuk seluruh jabatannya. Nanti tinggal kami isikan saja dari Menpan. Sekretariatan itu adalah urusan pemerintahan yang ini tidak perlu dirusakan Bapak Ibu bagi yang di OPD ya. Karena urusan pemerintahan itu sangat banyak referensi yang berkelindan atau saling beririsan satu dengan yang lain. Sebagai contoh di UU 23, kemudian PP 18, PP 8, dan sebagainya gitu ya, yang itu masih belum firm. Maka nanti ini tidak perlu dirusakan urusan pemerintahan ini. Nah, kalau di bagian sekretariat, dimanapun itu, termasuk di OPD, sekretariat OPD nanti dituliskan sekretariatan.
gitu ya. Sekretaris dinas, sekretaris badan, nanti sekretaris termasuk di bawahnya sekretaris dinas atau sekretaris badan itu sekretariatan. Nah, ini ikhtisar jabatan memuat minimal tugas dan fungsi di SOTK, tinggal dituangkan dari SOTK yang eksis. Ini bagian identitas jabatan sederhana Bapak Ibu, kita anggap selesai karena tinggal mengkopikan ya. Kemudian bagian inti yakni pada standar kompetensi jabatannya, yakni pada bagian kompetensi. Ada manajerial, sosial kultural, dan teknis. Ini sederhana, manajerial, sosial kultural, dan teknis. Nah, teknis ini yang kemudian dapat kita pikirkan karena manajerial dan sosial kultural sudah ada dalam lampiran Permen PAN 38, tinggal kita gunakan saja. Untuk kompetensi teknis ini yang menjadi menu utama kita, 70% dari kegiatan atau dari pekerjaan kita untuk menyusun dokumen standar kompetensi jabatan itu terkonsentrasi pada penyusunan kompetensi teknis ini. Bagaimana kita memetakan kebutuhan kompetensi teknis per jabatannya seperti apa, kemudian bagaimana kita memilih kamus yang tepat seperti apa, sampai bagaimana kita mengkopikan mana level yang cocok untuk jabatan tersebut, dan menyisir indikator-indikatornya agar memang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing jabatan. Begitu kira-kira. Dan ini adalah bagian terakhir di dokumen standar kompetensi jabatan, yakni persyaratan jabatan. Tidak perlu dirisaukan Bapak Ibu. Sebagai contoh, misalnya terkait dengan pendidikan. Pendidikan di sini Bapak Ibu kunci saja di minimal di PP-nya. Misalnya untuk bahkan untuk JBT Pratama itu masih sarjana gitu. Itu dituliskan sarjana saja nggak masalah. Kemudian untuk eselon 4 atau pengawas itu masih diploma 3. Dituliskan diploma 3 juga tidak masalah di situ. Nah, bidang ilmu di sini tidak tidak masalah Bapak Ibu sekalian mau tampilkan berapapun gitu. Pun juga kalau misalnya dikunci beberapa tidak akan mengunci karena di sini tidak ada checklist mutlak penting dan perlu. Ya, tidak ada checklist tingkat penilaian terhadap jabatan di pendidikan. Jadi ada 5 jenis pelatihan persyaratan ya: pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pangkat, dan indikator kinerja jabatan. Yang dikenakan syarat tingkat pentingnya terhadap jabatan atau checklist ini hanya pada 2 jenis persyaratan saja, yakni pelatihan dan pengalaman kerja. Selain itu tidak ada, jadi tidak masalah Bapak Ibu. Oke ya. Nah, pelatihan ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 jenis: manajerial, teknis, dan fungsional. Fungsional dicoret saja untuk yang struktural. Kemudian manajerial dan teknis ini dituliskan apapun ya, yang sesuai dengan jenis kompetensinya, jenis pelatihannya. Misalnya manajerial berarti pelatihan kepemimpinan atau diklat BIM misalnya dimasukkan di sana, atau diklat komunikasi bisa dimasukkan di sana. Teknis apapun yang kemudian menjadi dapat dipetakan. Dan ini ditambahkan juga tidak masalah. Pelatihan manajerial lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pelatihan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan. Checklistnya maksimal di penting saja. Kenapa? Kalau di mutlak nanti mengunci. Bedanya apa Bapak Ibu? Mutlak penting dan perlu. Mutlak itu mengunci. Seorang yang belum memiliki checklist di persyaratan tersebut belum bisa mengikuti uji kompetensi atau belum bisa duduk dalam jabatan tersebut. Sementara penting itu sangat relevan dengan tugas jabatan, ya, namun tidak mengunci. Dan perlu itu sifatnya sunnah, komplementari, boleh ada atau boleh tidak gitu. Nah, yang kita kunci hanya pada pengalaman kerja saja, karena ini adalah persyaratan normatif yang ada di PP dan itu mengunci. Biasanya tahun pengalamannya berapa, kumulatif 5 tahun dalam bidang tertentu dan sebagainya. Itu yang jadi pengunci. Di PP kita ambil paling minimal saja, selain yang minimal kita tidak perlu mengunci. Kira-kira demikian. Nah, 2 jenis persyaratan ini yang kemudian diletakkan pada tingkat pentingnya terhadap jabatan tadi, mutlak, penting, dan perlu. Nah, checklist ini juga barangkali Bapak Ibu ketika sudah familiar dengan shelter bisa digunakan untuk skenario pembuatan kriteria portofolio. Ya. Portofolio untuk berbagai macam yang sudah dilakukan sebelumnya, termasuk pelatihan dan apa namanya, output-output yang sudah dilakukan sebelumnya gitu kira-kira. Itu bagian dari penilaian portofolio untuk mengembangkan itu. Gitu ya Bapak Ibu. Tidak perlu diusahakan. Sementara untuk pangkat, pangkat itu normatif ya. Normatif hanya saja di daerah
ada beberapa yang ditemukan oleh Wasda bahwa eselon 3 itu masih ada yang dari 3C seperti itu. Dan itu biasanya dekat dengan PPK ya, karena faktor politis seperti itu sehingga masih ditemukan pengangkatan itu untuk eselon 3 di pangkat 3C seperti itu. Sementara kan minimalnya 3D. Dan sebagai ini pangkat normatif dituliskan sebagaimana yang ada di dalam peraturan. Sementara itu indikator kinerja jabatan atau uraian kerja itu adalah bagian dari tidak perlu dirusakan juga, itu dituliskan saja kualitas terhadap outputnya seperti apa. Itu bagian dari penulisan normatif dari aspek kepemilikan kompetensi. Jadi kompetensi yang dimiliki apa, itu nanti menghasilkan apa dituliskan pada indikator kinerja jabatan. Kira-kira demikian. Oke, kita masuk ke menu utama Bapak Ibu. Tadi adalah pengembangan yang sifatnya terkait dengan dokumen. Ini biasanya kalau Bapak Ibu menyusun dari jabatan pimpinan tinggi, pratama, kemudian administrator dan pengawas, karena kewajibannya adalah itu saja. Bapak Ibu menggunakan pendekatan dari SOTK. SOTK-nya itu apa saja, dari sana tinggal kita petakan gitu ya. Karena tidak menyusun yang fungsional maupun pelaksana. Fungsional maupun pelaksana tidak perlu disusun. Ya, itu sudah ada dan itu kewajiban dari instansi pusat yang mengusulkan. Ibaratnya kalau bahasa Jawanya usul mikul, berarti mereka yang mengusul, mereka yang mikul tanggung jawab terhadap proses penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan itu. Jadi bukan tanggung jawab Bapak Ibu di daerah lagi gitu kira-kira. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kita masuk kepada bagaimana kita membaca eh, kamus ya, menggunakan maupun membaca kamus kompetensi maupun standar kompetensi jabatan. Pada ASN ini kita menggunakan metodologi RCL, Required Competency Level, dalam Permen 438, di mana membagi penguasaan kompetensi seseorang menjadi 5 level, mulai dari level 1 sampai dengan level 5. Level 1 itu adalah mampu memahami dan mengetahui, level 2 adalah mampu mengaplikasikan, level 3 mampu menelaah atau menganalisis, level 4 mampu memberikan judgement atau penilaian atau mengevaluasi satu proses bisnis atau apapun itu. Kemudian level 5 atau level puncaknya adalah mampu memberikan aspek kebaruan atau novelty. Nah, kelima level ini tergradasi dengan baik. Tergradasi dengan baik itu terbedakan ya. Tentu ada bedanya dong level 1 dengan level 2, dengan level 3 dan seterusnya. Yang membedakan sudut pandangnya adalah bagaimana kita membuat yang namanya bisa memakai job dimension. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau familiar dengan dunia HR, ada istilahnya job dimension atau dimensi dari sebuah job atau dimensi dari sebuah jabatan. Kita bisa menggunakan kompleksitas. Sebagai contoh, semakin tinggi levelnya, semakin kompleks pekerjaannya. Ya tentu, gitu ya. Jadi kita bisa merujuk pada kompleksitas. Bapak Ibu bisa mengetik juga dari kamus yang sudah ada, bisa dilihat nih kompleksitasnya apakah naik atau tidak berdasarkan levelnya. Semakin naik levelnya, apakah semakin naik kompleksitasnya. Bapak Ibu bisa cek di sana juga. Ini sebagai wujud dari dimensinya. Kemudian scoping ya, scoping sebagai contoh. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak cakupan pekerjaannya. Bapak Ibu bisa cek juga di berbagai macam kamus yang tersedia. Semakin tinggi levelnya, apakah mencakup pekerjaan yang lebih luas atau tidak, misalnya seperti itu. Kemudian bisa menggunakan otoritas atau pertanggungjawaban. Semakin tinggi levelnya, semakin bertanggung jawab untuk pengelolaan yang lebih banyak atau pengelolaan yang lebih tinggi gitu. Kemudian semakin tinggi levelnya membutuhkan experience atau membutuhkan pengalaman yang lebih panjang dan sebagainya. Ini bisa saling beririsan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya. Yang jelas itu adalah kegunaan dari untuk menggradasikan atau membedakan masing-masing level ini. Karena intinya adalah berbeda. Sementara kalau Bapak Ibu mendengar istilah taksonomi Bloom's, itu adalah alat bantu semata. Inilah taksonomi Bloom's sebagai alat bantu. Jadi bukan bukan menu utama untuk membedakan ya Bapak Ibu. Menu utama untuk membedakan adalah bagaimana kita bisa menggradasikan leveling ini berdasarkan dimensi-dimensi yang mungkin dapat kita pilih. Tetapi taksonomi Bloom's bukan menu utama untuk membedakan itu. Itu sebagai alat bantu saja untuk memilih kata-kata kerja kunci. Nah, ini adalah bagaimana nanti ketika Bapak Ibu memodifikasi dari kamus kompetensi.
Ini lebih lebih advance ya. Karena Bapak Ibu sekalian ketika sudah ada kamus kompetensi yang dapat dirujuk, bisa langsung gunakan saja. Tapi kalau memang dirasa ini belum sesuai Mas, ini masih perlu disesuaikan Mas, ini nggak sesuai dengan konteks kerja di sektor atau di pembidangan kami Mas dan sebagainya, itu silahkan nanti disesuaikan dengan eh, apa namanya tadi, kamus kompetensi yang sesuai dengan leveling ini dan alat bantu, yakni Tasmania Plus untuk memilih kata-kata kerja kunci. Dalam konteks untuk menyesuaikan itu, Bapak Ibu bisa melihat kata-kata kerja kunci untuk bisa memodifikasi kamus-kamus yang tersedia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila memang belum disusun kamus yang sesuai, misalnya di bidang-bidang tertentu belum ada memang penetapan kamusnya atau sangat susah mencari di referensi, baik itu di internet maupun di instansi yang menyusunnya, gitu. Bapak Ibu bisa menyusun sendiri juga, gitu ya. Kamus kompetensi yang digunakan atau yang sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing OPD. Gitu kira-kira. Jadi di sini Bapak Ibu levelingnya diperhatikan saja, di leveling level 1 sampai dengan level 5. Nanti bahan kami share ya biar untuk bagian dari mempelajarinya sampai dengan kata-kata kerja kunci untuk mewakili masing-masing levelnya. Oke, kita skip saja. Nah, ini Bapak Ibu ketika nanti kita akan menerapkan pada dokumen standar kompetensi jabatan. Jadi kita sudah memiliki kamusnya, kita sudah memiliki list apa saja yang akan kita susun, jabatan-jabatannya. Kemudian ini untuk kompetensi teknis, ya. Khusus untuk kompetensi teknis, kita bisa memberikan beberapa keleluasaan. Dan Bapak Ibu sekalian hanya berkewajiban untuk menyusun yang di JBT Pratama, Administrator, dan Pengawas ya. Nah, pengawas ini 50-50 kompetensi teknisnya ketika ada 6 kompetensi, ya maksimal jumlahnya 6 Bapak Ibu kompetensi teknis itu dari semua jabatan. Jadi kami tadi belum nyampaikan kompetensi teknis itu maksimalnya jumlahnya 6 gitu. Jadi ketika misalnya ada 6 di sini, 3 kompetensi di level 2, 3 kompetensi di level 3. Sebagai contoh pembacanya seperti itu. Kemudian di administrator, berarti dominasinya pada level 3. 3 level 3-nya ada 5 kompetensi, di level 4-nya ada 1 kompetensi untuk administrator, boleh demikian. Boleh juga level 3 semua juga tidak masalah. Kemudian di JBT Pratama itu boleh level 5, boleh level 4, boleh level 3, tapi dominasinya tetap di level 3. Dari level 4. Sebagai contoh, 4 kompetensi di level 4, 1 kompetensi di level 3, dan 1 kompetensinya di level 5. Itu boleh seperti itu. Kemudian boleh juga 4 semua, gitu. Tergantung dari kebutuhan. Jadi kami membuat distribusi ini adalah agar sesuai dengan kebutuhan atau konteks dari masing-masing jabatan yang Bapak Ibu akan susun. Siapa yang kemudian bisa memberikan penilaian terhadap leveling ini atau kebutuhan level ini adalah Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Ini adalah sebagai eh, kemungkinan saja agar bisa lebih leluasa, gitu ya, memilih mana kompetensi teknis yang bisa kami naikkan atau bisa kami turunkan. Oke, kita coba rekap Bapak Ibu langkah-langkah untuk menyusun dokumen standar kompetensi jabatan. Yang pertama adalah kita melakukan pemetaan jabatan apa saja yang akan kita susun setiap unit kerjanya. Jadi dikelompokkan berdasarkan unit kerjanya agar apa? Agar lebih mempermudah Bapak Ibu sekalian ketika mengelompokkan kebutuhan kompetensi teknisnya. Kemudian ketika kita sudah memiliki kebutuhan kompetensi teknis, kita rujuk dari kompetensi teknis yang kita butuhkan itu pada kamus-kamus yang sudah ditetapkan, ya, atau fungsi atau SOTK atau apapun itu, ya, boleh keluar dari kamus juga tidak masalah. Yang jelas itu adalah kebutuhan dari kompetensinya apa saja, itu perlu kita kemudian membuat rujukan. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa membuat kamusnya sendiri. Oke, kemudian di Bapak Ibu di daerah, untuk yang struktural itu ada 1 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seluruhnya, yakni advokasi kebijakan otonomi daerah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang otonomi. Kamusnya sudah ada, tinggal diletakkan saja. Jadi ada 6 kompetensi teknis, sudah terpakai 1 ya pada kompetensi advokasi kebijakan otonomi daerah, sehingga tinggal menyusun 5 saja. Dan minimalnya 3 Bapak Ibu di masing-masing kompetensi jabatan itu.
kompetensi teknisnya minimal 3 pada masing-masing jabatan. Oke, selanjutnya kompetensi teknis pada tiap jabatan memuat ya, memuat paling paling banyak 6. Paling banyak 6 ini sudah ada satu kompetensi advokasi otonomi daerah, berarti tinggal maksimal 5, Bapak Ibu. Oke, kemudian apabila tadi sudah ada kamus yang sudah dirujuk, kemudian kamusnya itu memang perlu diperbaharui atau perlu disesuaikan, silakan disesuaikan. Dan silakan disusun indikator kompetensi sesuai dengan kompetensi level yang diperlukannya. Ini adalah bagaimana kita menyusun eh, rekapan dari dokumen standar kompetensi jabatan itu seperti apa, langkah demi langkah agar lebih mempermudah. Coba kita akan coba exercise Bapak Ibu. Nah ini, Bapak Ibu perlu menyusun terlebih dahulu list jabatannya apa, gitu ya. Dikelompokkan pada masing-masing OPD-nya. Ini sekda, di bawah sekda nanti ada apa saja, nanti dikelompokkan seperti itu. Kemudian di bawah dinas ada apa saja, gitu. Ya nanti urut ya berdasarkan eselonisasinya, tingkatannya. Jadi di sini misalnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Dinas. Nah misalnya di bawah Sekretaris Dinas itu berarti masih ada kepala sub bagian, subbag misalnya ya. Di sini masih bisa kita gunakan ya di bawahnya. Selesai baru kita berpindah ke kepala bidang. Ya. Kepala bidang ketika misalnya masih ada kasubit, berarti masih ada eselon 4 di bawah kepala bidang, silakan tuliskan gitu. Kalau tidak ada, tinggal seperti ini saja gitu. Kebanyakan sudah tidak ada ya. Eselon 4 di bawah teknis sudah tidak ada, tinggal tuliskan teknisnya saja. Nah, rata-rata kalau diambil jumlah di masing-masing OPD itu sekitar antara 8 sampai dengan 12 jabatan yang tersisa. Gitu ya. Nanti tinggal dituliskan pengelompokan pada masing-masing OPD dan di kolom kanan ini nanti untuk menuliskan kompetensi teknis yang dibutuhkan pada masing-masing jabatan ini apa saja. Tinggal nanti kita tuliskan urut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 gitu. Nomor 1 tentu sudah ada advokasi kebijakan otonomi daerah, silakan dikopikan ke seluruh jabatan. Oke, kita contohkan lagi Bapak Ibu biar lebih mempermudah dan lebih jelas ya. Nah, ini contoh. Tadi kita petakan kebutuhan kompetensi teknisnya. Bagaimana kita melihat kebutuhan kompetensi teknis, berarti yang paling sering digunakan atau paling bertumbuh pada tugas dan fungsi dari sekretaris daerah sebagai jabatan yang akan kita susun itu. Apapun ini yang di bawahnya jabatannya termasuk apa namanya kepala dinas ya, yang di OPD teknis gitu. Itu nanti tinggal kita tentukan kompetensi teknisnya apa saja yang memang berdasarkan kebutuhan dari kompetensinya. Ini contoh, di sekretaris daerah ada manajemen SDM. Ini untuk sekretaris daerah provinsi, gitu ya. Kemudian perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyusunan produk hukum daerah, pengelolaan BMD, dan advokasi kebijakan otonomi daerah, dan sebagainya di bawahnya. Oke, contohnya seperti itu. Ini contoh di eselon 3. Kabak umum misalnya ada advokasi kebijakan otonomi daerah tetap ya, ada tata kelola administrasi umum organisasi, tata kelola perlengkapan pimpinan, pengelolaan keuangan daerah, manajemen SDM dan sebagainya. Ini kita tentukan terlebih dahulu, baru nanti kita cari rujukan di kamus. Nah, nama-nama yang mirip-mirip ya kompetensi yang ada dalam kamus itu nanti kita bisa pakai seperti itu. Dan langsung kita tuliskan di sini levelingnya agar lebih mempermudah ketika nanti menentukan leveling yang akan kita ambil dari kamus kompetensi. Sehingga ketika sudah memiliki master dokumen ini, Bapak Ibu sekalian tinggal masuk ke dalam dokumentasi, nanti bisa mengcopy pastekan sesuai dengan kebutuhan di sini. Jadi lebih enak gitu. Kalau Bapak Ibu langsung masuk ke dalam dokumen standar kompetensi jabatan tanpa membuat ini akan susah ya ketika nanti akan ada beberapa pergeseran gitu ya, bingung sendiri gitu. Jadi itu adalah produk terakhir saja sebagai kertas kerja terakhir gitu. Kertas kerja yang utama adalah ini. Kenapa ini penting? Karena ini adalah bagian dari ketika nanti ada perubahan-perubahan di tengah jalan, ketika Bapak Ibu susun gitu, oh ini nggak terlalu sesuai ya, yang sesuai ini dan sebagainya gitu. Nanti tinggal disesuaikan gitu. Nah, ketika menyesuaikan ini
tidak terlalu langkahnya tidak terlalu membingungkan bagi Bapak Ibu sendiri. Ini adalah rangkuman dari best practice yang sudah disusun oleh Bapak Ibu di pemerintah daerah. Eh, ada beberapa Bapak Ibu di pemerintah daerah di Jawa Tengah yang sudah menyusun juga berdasarkan metode ini dan ternyata lebih mempermudah juga. Oke, ini contohnya ya untuk di dinas-dinas. Dinas Komunikasi dan Informatika ini sebagai contoh nanti bagi Bapak Ibu di Dinas Informatika bisa melihatnya ya. Seperti itu. Ini contohnya pemetaan yang kami coba lakukan. Dan Bapak Ibu boleh untuk menyesuaikan dengan konteks di OPD masing-masing. Nah, ini ketika tadi belum ada kamus yang tersedia yang sesuai, kami sudah menyediakan formatting kamusnya, tinggal diganti pada yang biru-biru ini ya, substansi-substansinya atau hal-hal yang lebih rinci. Gitu kira-kira. Jadi akan lebih mudah juga untuk menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyusun kamus dari nol juga gitu, tinggal tinggal disesuaikan konteks-konteks yang ada ya. Penamaan penamaan unit kompetensinya apa, kemudian nanti dari nama itu kita definisikan secara umum untuk lebih mempermudah, baru nanti kita akan coba masuk ke eh, indikator-indikatornya, kita akan modifikasi itu seperti apa gitu. Ini contoh bagi sekda, kemudian kita masuk ke dokumen standar kompetensi jabatannya. Ketika tadi kita belum memiliki dokumen list jabatan, kemudian pemetaan kompetensi teknisnya apa, nah ini kita masuk ke dalam dokumen SKJ ini akan di dalam boarding nanti akan lompat-lompat Bapak Ibu. Ya. Untuk seda ini kompetensi teknisnya apa dan sebagainya nanti kan lompat-lompat. Jadi bingung, kasihan Bapak Ibu sekalian kalau bingung. Gitu. Jadi gini pemetaan dulu kompetensi teknisnya apa sampai dengan kompetensi teknis yang terakhir. Sampai dengan peserta jabatan nanti tinggal diakurasi, tinggal disesuaikan saja. Yang pelaksana sudah ada ya dalam lembaran permen 38 sebagai contoh. Tadi akan saya coba sampaikan sedikit. Ini adalah bagian dari proses kami untuk membantu Bapak Ibu di pemerintah daerah juga. Waktu itu di November kami mengumpulkan seluruh instansi teknis jabatan pelaksana di pusat untuk sesegera mungkin menyusun dokumen standar kompetensi jabatan untuk yang pelaksana agar bisa digunakan di seluruh penempatannya gitu. Nah, ini akhirnya muncullah Kemenpan RB nomor SKJ 1 tahun 2025. Jadi baru ditandatangani oleh Bu Menteri di tahun 2025 seperti itu. Tentang jabatan pelaksana. Format yang ada di sini agak berbeda dengan format-format dokumen standar kompetensi jabatan yang ada gitu ya. Di sini langsung pada kompetensi teknis ya. Di sini list jabatannya atau list nomenklaturnya apa sampai dengan ikhtisar, sampai dengan kompetensi teknisnya, sampai dengan hasil kerjanya seperti apa. Ini masing-masing jabatannya urut sesuai dengan Kemenpan 11 tentang jabatan pelaksana. Nah, kemudian di bawahnya baru lampiran yang kompetensi manajerial, sosial kultural nih. Manajerial dan sosial kultural ini sama untuk semua jenis jabatannya. Jadi demikian. Ada 3 jenis pengelompokan ya Bapak Ibu. Mulai dari clerk, ya, ada ratusan. Jadi tinggal cara membacanya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kompetensi teknisnya seperti apa, instansi teknis yang tersedia, dan sebagainya. Yang paling banyak di sini adalah yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian, misalnya adalah penelaah teknis. Kebijakan, biasanya di bagian awal-awal. Ya nih, penelaah teknis kebijakan. Ini kami ambil yang paling umum, sama sekali umum ya, bisa digunakan di seluruh jenis penempatan. Jadi tidak harus kemudian nanti ditambahkan kompetensi teknis yang lain, tidak masalah. Karena memang peruntukannya adalah untuk apa namanya yang paling umum saja. Ini tugasnya adalah melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan instansi pemerintah. Kompetensi teknisnya ada 3, Bapak Ibu. Analisis kebijakan, regulasi peraturan perundang-undangan, dan penyusunan laporan teknis.
Ini masing-masing levelnya yang diperlukan, level 2, level 1, level 2. Deskripsinya juga sudah ada sampai dengan indikator. Dan Bapak Ibu tinggal membaca indikator ini. Ini adalah paling umum dan bisa digunakan untuk seluruh jenis penempatan di pengelolaan teknis kebijakan, di seluruh OPD, di sekretariat, di OPD, dan sebagainya. Kan pertanyaannya Bapak Ibu sekalian kebanyakan, Mas kami menggunakan nomenklatur yang sama nih untuk di beberapa OPD. Pengelolaan teknis kebijakan kami gunakan di banyak OPD. Apakah nanti kompetensi teknisnya harus menyesuaikan dengan penempatannya dan sebagainya? Tidak perlu, nggak masalah. Kami akan membuat ini yang paling umum, yang paling bisa kita gunakan saja. Tidak harus repot-repot untuk membuat itu gitu karena kapan Bapak Ibu akan mengujinya juga gitu pertanyaannya. Kapan menguji jabatan pelaksana itu. Nah, kalau mengujikan untuk konteks mapping talenta menggunakan ini cukup gitu, menggunakan ini cukup. Termasuk pengelolaan data dan informasi ada 9 ya yang tidak ada instansi teknisnya, itu yang biasanya Bapak Ibu sering gunakan nih. Pengelolaan data dan informasi, kemudian pengadministrasi pengantoran dan sebagainya gitu. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan secara ringkas ini dari awal. Mudah-mudahan sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian untuk kita lanjut dalam proses diskusi. Untuk selanjutnya kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan kami sampaikan ke Bu Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Bu. Sudah masuk suara saya. Sudah. Terima kasih. Baik, untuk sesi ini kita buka pertanyaan dulu untuk yang hadir secara langsung. Nanti selanjutnya dari teman-teman Kapolda yang hadir secara daring juga kita kasih kesempatan. Monggo Bapak Ibu yang dari OPD Provinsi dulu, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Mungkin kita buka yang sesi pertama 3 pertanyaan dulu. Monggo kami persilahkan. Ada yang dari OPD, teman-teman dari orang daerah kita. Kalau belum ada, sementara mungkin Mas Hilman dulu, monggo. Dari OPD mewakili BKD. Mewakili OPD nggih Bapak Ibu. Nggih. Nggih, mohon izin Mas Yuda. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, izin Hilman dari BKD Prof Jateng Mas Yuda. Izin mohon tanggapan terkait dengan surat Mendagri tentang kompetensi pemerintahan sebagai persyaratan penempatan jabatan. Jadi karena juga ada Permendagri juga terkait dengan pelatihan kepemimpinan kepemerintahan dalam negeri. Nah, apakah ini juga sudah tersampaikan di Menpan dan LAN atau seperti apa? Karena setahu kami di kompetensi itu sudah diatur dengan jelas di Permenpan 38 2017. Mohon tanggapannya Mas Yuda. Iya, Terima saya kasih. matur nuwun Pak Ilman, saya baru dengar ini juga. Nanti coba saya eskalasi ke pimpinan agar segera ditindaklanjuti ya. Saya juga baru dengar ini, nanti mudah-mudahan ada barangkali sudah ada koordinasi dengan pimpinan di Menpan, tapi kalau misalnya sudah ada koordinasi biasanya disampaikan ke kami. Jadi sepertinya belum gitu. Jadi kayaknya nanti coba kami eskalasi ini karena konteksnya juga ada beberapa poin dalam rancangan untuk RPJMN ya terkait dengan prioritas nasional untuk diklat-diklat seperti ini gitu ya. Kalau misalnya memang ada proses untuk merumuskan diklat-diklat yang ada, biasanya rekan-rekan di Biro BPSDM Dagri juga berkomunikasi dengan kami, tapi kak belum ini jadi belum belum baru dengar juga ini Pak Hilman. Terima kasih atas informasinya justru gitu. Kami belum bisa Mohon merespon izin, karena udah. mohon izin Mas Yuda untuk surat Mendagri tersebut sudah dikirim sejak tertanggalnya nggih. Nggih. Tertanggalnya 12 Desember 2024 Mas Yuda. Oh, sudah lama nggih. 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 Kayaknya sudah lumayan lama, sudah mulai dibahas antar Kemendagri dengan pemerintah daerah sepertinya.
Siap. Oke. Mungkin barangkali bisa menjadi bahan diskusi antara Kemenpan dan LAN. Karena selama ini untuk aspek kompetensi di kami merujuknya selalu dari Permenpan. Terima kasih, Mas Yuda. Oke, siap. Terima kasih Pak Ilman. Nanti akan coba kami percepat untuk segera didiskusikan lagi. Suratnya kalau misalnya boleh nanti saya dikirimkan ya Pak. Saya belum dapat suratnya. Nanti. Siap, kami WA akan ke panjenengan, Mas Yuda. Siap, matur suwun Pak. Matur nuwun dari perwakilan OPD kita. Dari OPD provinsi ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke yang hadir daring dari teman-teman kabupaten kota. Monggo dari bagian organisasi mana nggih ini yang raise hand? Mana? Klaten. Monggo dari bagian organisasi Klaten yang Bunur apa Bukabak. Monggo silahkan langsung mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Izin Waalaikumsalam Ibu. bertanya Mas Yuda. Oke, Ya, Bu. matur nuwun Mas Yuda. Izin bertanya Mas Yuda terkait SKJ ini di tempat kami kan sudah mendapatkan persetujuan dan sudah kami tetapkan dengan peraturan Bupati di tahun 2023. Ya. Lalu dalam perkembangannya ada perubahan SOTK. Salah satunya adalah Bapedalitbang yang berubah menjadi Baperida. Lalu ada beberapa perubahan nomenklatur pada UPTD. Nah, ini apakah kami harus menindaklanjutinya dengan mengajukan kembali SKJ pada perangkat daerah yang ada perubahan tersebut. Lalu nanti teknis prosesnya seperti apa, mohon dijelaskan. Matur nuwun Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nur, nanti yang berubah saja yang dikirimkan ke kami ya, Bu. Yang berubah saja yang dikirimkan ke kami, nanti kan kode jabatannya akan coba berubah lagi. Gitu. Jadi Nggih. disesuaikan nanti kan kami berikan proses persetujuan. Tidak akan lama kok itu. Pakai atas nama Bupati aja, Pak Seda juga nggak pas, tidak masalah. Nggih. Siap, siap nanti segera kami sesuaikan. Ngaten matur nuwun Mas. Siap. Monggo Bapak Ibu yang dari Kapota ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan silahkan raise hand. Nanti kami buka audionya. Sementara kok belum kelihatan. Bentar. Oke. Monggo Bapak Ibu dari Kapota. Atau mungkin dari provinsi ada lagi yang menanyakan. Mungkin saya hanya mungkin menegaskan sedikit Pak Yuda sekaligus nanti mungkin dari tim Menpan ini kebetulan tadi Pak Karo juga MCP KPK. Ini kebetulan udah keluar. Kemarin itu kami selalu dioyak-oyak semua SKJ itu semua jabatan sudah kami infokan kalau daerah itu hanya menyusun SKJ manajerial, tapi evaluatornya tuh selalu seleksinya ada terus komennya itu belum menyusun semua SKJ semua jabatan. Nah, mungkin nanti bisa diinfo kembali dari Menpan sama tim evaluator MCP KPK bahwa memang kewajiban daerah itu hanya SKJ manajerial. Karena kemarin itu juga SKJ fungsional kami juga diminta menyusun ulang, menetapkan ulang dari yang ada di fungsional kita itu disuruh menetapkan ulang. Nah, sementara udah kami sampaikan kemarin sih sudah kami kasih apa ya surat keterangan lah isinya. Nah, nanti kalau takutnya, kalau beda lagi evaluatornya, karena daerah yang lain pun juga sama, bilang Bu Yuni kami tetap dikejar-kejar kok SKJ semua jabatan. Akhirnya ada yang menetapkannya ya sudah parsial. Kemarin tuh teman-teman menetapkan SKJ pelaksana tuh yang jabatan-jabatan umum seperti peneliti teknis kebijakan dan lain-lain hanya parsial hanya untuk tadi syarat pemenuhan bahwa SKJ pelaksana itu sudah disusun. Nah, seperti itu nanti monggo nanti dari Menpan bisa menyampaikan. Oke, terima kasih Bu. Nanti sampaikan saja nomor saya ke verifikator gitu. Jadi kami sudah menyampaikan ke pimpinan-pimpinan di KPK gitu untuk terkait dengan MCP ini proses verifikasinya
hanya yang di jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas sebagai kewajiban dari pemerintah daerah gitu. Untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana bukan kewajiban dari pemerintah daerah, maka jangan dikejar gitu. Karena Bapak Ibu juga tidak menyusun yang di jabatan pelaksana, jabatan fungsional juga tidak menyusun dan penggunaannya juga untuk uji kompetensi, kenaikan jenjang maupun perpindahan dari jabatan lain juga yang menggunakan adalah instansi pembina. Jadi Bapak Ibu sekalian ibaratnya menyusun sesuatu yang Bapak Ibu diminta untuk menyusun sesuatu yang Bapak Ibu tidak digunakan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika nanti ada verifikator, nanti silahkan sampaikan nomor saya gitu. Atau sampaikan bahwa Menpan menyampaikan demikian. Kalau misalnya masih ngeyel, nanti silahkan sampaikan nomor saya gitu kira-kira. Apa namanya? Untuk klarifikasi gitu ya kira-kira. Oke, siap, makasih Pak Yuda. Monggo teman-teman ada lagi kalau mumpung ada bentar lagi teman-teman Kapkota ini terutama yang persiapan perubahan SOTK untuk kembali menyusun SKJ manajerialnya nanti paralel. Kalau tidak ada, nggih, teman-teman Kapota di nggak ada lagi enggak? Chat, oh di chat sebentar ya. Oh iya, Oh iya ini yang saya dari chat langsung ya Bu Pak Yuda, dari Pak Yulian ya ya ini ya dari dari Solo. Surakarta, monggo. Oke. Untuk mengukur SKJ teknis pelaksana seperti apa gitu. Jadi ini proses mengukurnya Bapak Ibu sekalian nanti ada penjelasannya ya. Sebenarnya konteksnya lebih detail bagaimana cara untuk uji kompetensi. Uji kompetensi itu Bapak Ibu sekalian kalau untuk yang manajerial dan sosial kultural kebanyakan kita gunakan melalui assessment center yang terafiliasi oleh BKN atau dari lembaga lain gitu yang bisa menilai itu biasanya itu para asesor. Sementara kalau kita menilai yang kompetensi teknis itu bisa kita kembangkan sendiri dan bisa kita kembangkan sendiri di masing-masing pemerintahan itu tidak masalah. Sebagai contoh, untuk level-level 1, level 2 itu Bapak Ibu sekalian bisa kita gunakan pilihan-pilihan ganda gitu ya. Tapi kalau ataupun isai-isai yang sifatnya sederhana. Kalau misalnya itu di level-level yang lebih tinggi, yaitu level 3 atau level 4 itu kita bisa gunakan untuk yang di wawancara, kemudian penulisan yang lebih panjang dan sebagainya. Tapi kalau itu konteksnya untuk jabatan pelaksana, kita biasanya menggunakan yang di isian sederhana maupun yang di pilihan ganda gitu ya. Untuk pengujian level 1 sebagai contoh Pak Julian saya coba sampaikan ya. Misalnya analisis kebijakan, ini level 2. Analisis kebijakan level 2 itu mampu mengidentifikasi masalah kebijakan menggunakan data dasar. Jadi di sini kalau misalnya pun ada pilihan ganda, Bapak Ibu sekalian akan membuat soal pilihan gandanya itu adalah bagaimana seseorang itu bisa kemudian mengidentifikasi mengidentifikasi salah dari data-data yang kita sediakan di soal gitu ya. Identifikasinya seperti apa gitu data-data yang ada. Kalaupun pakai isian itu akan lebih enak gitu. Kemudian eh, akan lebih enak bagi kita untuk menyusun soalnya daripada pilihan ganda. Melakukan kategorisasi, pengelolaan data dan sebagainya. Jadi datanya disampaikan ke bagaimana seorang bisa mengkategorisasikannya, kemudian menjelaskan secara rinci terkait dengan informasi kebijakan umum pada pihak lain dapat melalui tulisan. Gitu. Jadi bisa menggunakan isian juga. Ini eh Bapak Ibu bisa kembangkan dari berbagai macam. Itu baru satu jenis sudut pandang metodologi. Ada banyak sudut pandang metodologi lainnya. Begitu kira-kira Pak Julian secara umum seperti itu teknisnya untuk menyusun mengukur SKJ kompetensi teknis jabatan pelaksana utamanya. Baik, terima kasih Pak Yuda atas tanggapannya. Dari teman-teman Kapkota ada lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup, katanya nggak ada yang tanya lagi. Oke, kalau dirasa cukup, berikan aplaus pada Pak Yuda Kartika selaku narasumber kita terkait materi standar kompetensi jabatan. Semoga nanti ketika ada perubahan kita tetap bisa berkomunikasi. Oh ini malah mau ditutup kok ada tambahan lagi. Kalau belum menyusun nomenklatur yang baru, Eh, Baiknya langsung langsung by voice aja Pak, nih Pak, biar konteksnya jelas nih.
Nomenklatur yang baru itu nggih. maksudnya nomenklatur yang mana nih? Ini konteksnya jabatan pelaksana, apakah yang SKJ maupun atau konteks lain nih? Gitu. Ya, ada satu lagi nih mau ditutup malah ada dari Wonogiri, Mas Yuda. Dari kalau yang sudah menyusun tahun 2017 tapi hanya nyusunnya itu manajerial sama sosial-kulturalnya. Terus sekarang seperti apa? Nah, ini berarti tinggal menyusun yang kompetensi jenisnya ketika memang SOTK-nya belum berubah ya. Jadi kalau misalnya saya rasa dari 2017 sampai dengan hari ini SOTK sudah banyak berubah. Nanti untuk memetakan kompetensi teknisnya ini banyak ini. Tadi sudah ada bagaimana proses memetakannya dan sebagainya. Kalau pengen contoh di yang paling dekat dari Wonogiri Kabupaten Klaten nih Bu. Nanti ke Bunur nih, ya, biasanya ada contoh-contoh yang sudah ditetapkan nih. Ini bisa dirujuk juga. Nah kira-kira demikian. Ini Pak Julian nggak langsung ini? Ini cukup nggih, Cukup ya Ibu berarti? nggih, cukup nanti kalau anu bisa kontak Pak Yuda kalau dari Surakarta mungkin kurang puas bisa berkomunikasi langsung nanti kalau ada beberapa perubahan. Nggih, matur nuwun atas waktunya, atas materinya dari Pak Yuda. Selamat menjalankan ibadah puasa dan melanjutkan pekerjaan. Mohon maaf teman-teman Kapkota kalau yang belum mengisi daftar hadir dan link sertifikat, monggo segera diisi. Kami juga tidak mengurangi rasa hormat, kami keluarkan dari Zoom untuk yang teman-teman Kapota. Lanjutkan kami untuk selanjutnya masih untuk teman-teman di OPD Provinsi. Nggih, matur nuwun Pak Yuda. Oke, matur suwun sedaya Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan sebagai putra Jateng kami akan membantu Bapak Ibu sekalian semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi pertama, alhamdulillah sudah kita lalui bersama Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya, narasumber yang kedua, monggo kami persilahkan Mas Hilman dari BKD. Bagaimana nanti implementasi di sekarang SKJ-nya sudah lengkap dari manajerial, fungsional, pelaksana, implementasinya di kepegawaian dan sebagainya. Nanti bisa disampaikan oleh Mas Hilman. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Hilman. Cek satu. Mohon izin Bapak Ibu, saya izin berdiri Mbak Yuni, karena suasananya seperti di hotel ya, jadi agak dingin gitu kan, apalagi tidak ada pembakaran pada hari ini gitu loh, sehingga saya izin berdiri saja nggih Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau ikut berdiri juga? Enggak. Kalau berdiri nanti yang mimpin teman-teman rumah sakit, Bu Dewi ya Bu ya, bukan? Jadi mohon izin Mbak Yuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu pejabat administrator, Bapak Ibu pejabat pengawas, pelaksana dan fungsional yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Ini kali pertama saya datang ke Gedung Merah Putih lantai 10, untung tadi tidak kesasar gitu ya. Rupanya gedungnya sudah jadi ya Mbak ya. Nah, tinggal sudah dipakai untuk acara ini Mbak, baru ini pertama. Oh, belum dipakai-pakai. Karena rupanya kita punya ruang rapat yang sangat nyaman ini. Semoga nanti menular ke OPD yang lain, Bapak Ibu. Target kita pada minggu ini luar biasa banyak. Mungkin tadi ada yang terlambat juga karena masih harus nginput ya Mbak Indi ya. Rupanya 2 hari ini kita ada target juga, mungkin Bapak Ibu juga sama. Kemudian Mbak Yuni apalagi tim organisasi targetnya lebih luar biasa lagi. Semoga dilancarkan Mbak Yuni, Bu Ani, dan tim Pak Dadang. Semoga kita segera bisa bergerak, segera kita bisa melaksanakan target kinerja kita pada tahun 2025 ini. Oke, di sini kami izin sharing saja, karena terkait dengan SKJ ini juga kita sama-sama pengguna, apalagi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sudah sangat familiar dan sudah paham betul SKJ itu buat apa dan sebagainya. Apalagi produknya dari Mbak Yuni, yang setiap tahun kita selalu tunggu. Apakah itu peta jabatannya, apakah ANJAP, ABK, dan sebagainya. Apalagi ini kita ada perubahan nomenklatur lagi di depan mata. Otomatis nanti Mbak Yuni dan tim biro organisasi akan bergerak lagi.
ketika biro organisasi sudah bergerak, Bapak Ibu pun pasti juga akan katut bergerak seperti itu. Target semuanya harus jalan. Semoga sehat semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Ketika kita bicara dengan standar kompetensi jabatan, kita di Pemprov Jateng alhamdulillah sudah menggunakan talent management Bapak Ibu. Mungkin belum semua Pemda menggunakan. Dan dengan kita menggunakan talent management ini, alhamdulillah kita mendapatkan predikat sangat baik untuk merit sistemnya. Nah, semoga ke depan dengan kepemimpinan yang baru, komitmen terkait dengan merit system ini tetap kita bisa laksanakan. Dan minimal kita harus pertahankan ke level sangat baik. Meskipun KASN saat ini sudah tidak ada, tapi sudah melebur di Kemenpan dan BKN. Semoga kita tetap komit terkait dengan pelaksanaan talent management ini. Di mana kalau kita melihat dari alur akuisisi sampai dengan promosi, itu di setiap aspeknya pasti ada SKJ yang terlibat di situ. Karena ketika kita tadi berbicara, Mas Yuda sampaikan urgensitas SKJ untuk apa saja, ya ini pun juga sama. Semuanya tertuang di sini, begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang 20/2023 atau Undang-Undang ASN yang terbaru, kita melihat di situ bahwa disebutkan pemanfaatan SKJ pada manajemen ASN itu ada beberapa yang tersurat jelas di situ. Yang pertama adalah terkait dengan penyusunan dan penetapan